Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika antas salam faqina rabbana bisalam adkhilna al-jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala jalal al-ikram. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal ahya'i wal amwat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih bisa menetapi menyauti daripada seruan suara adzan hayya 'alas shalah ke masjid, salat berjamaah insyaallah, amin. Dalam diri manusia terkadang muncul semacam peperangan batin antara memilih yang hak dan yang batil. Terkadang timbul dalam hati manusia semacam pertentangan antara pengabdian kebenaran yang berasal dari Allah atau pengabdian kepada hawa nafsu belaka. Sungguh beruntung orang yang dapat mengalahkan dan menundukkan hawa nafsunya dan memihak kepada kebenaran yang diyakini. Mukmin yang baik yang diharapkan oleh Quran Surah Al-Baqarah 165 adalah orang yang meletakkan kecintaan dan loyalitas kepada Allah di atas kecintaan kepada hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Loyalitas kepada Allah dalam kehidupan di dunia ini tercermin antara lain dalam bentuk loyalitas kepada aturan-aturan dan tuntunan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kehidupan manusia di muka bumi. Tiadalah loyalitas kepada Allah bisa berbentuk ketidakpatuhan kepada pedoman dan petunjuk-petunjuk ilahi. Perilaku seperti ini juga dapat dianggap sebagai mengambil yang selain Allah menjadi tandingan-tandingan andada indallah yang dikecam oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Orang yang mempersekutukan Allah atau mengambil selain Allah menjadi tandingan-tandingan bisa jadi karena menganggap bahwa tandingan-tandingan Tuhan itu memiliki kekuatan seperti kemampuan untuk mendatangkan kebaikan dan kemampuan menepis keburukan. Menurut Al-Baqarah 165, orang yang berperilaku seperti itu termasuk orang yang dinilai sebagai orang-orang yang aniaya atau zalim, alladzina zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri. Anggapan bahwa tandingan-tandingan Tuhan itu memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, menolak keburukan dikecam oleh Al-Quran dengan menyatakan bahwa kekuatan yang sesungguhnya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Anal quwwata illa jami'an. Bisa jadi mereka tidak menyadari hal itu dalam kehidupan di dunia dan baru mengetahuinya ketika azab sudah di hadapan mereka pada hari kemudian, yang membuat mereka menyesal akan perilaku mempersekutukan Allah pada kehidupan mereka di dunia. Orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan andada indallah, niscaya pada hari kemudian akan menyadari bahwa tandingan-tandingan Tuhan yang mereka puja dan puji di dunia ternyata tidak memiliki kemampuan sedikit pun
untuk menolong mereka agar terhindar dari siksa di hari akhirat nanti. Dalam hal ini tergambar dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah 165. Walau yaral ladzina dzalamu idz yarawna nal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua dan bahwasanya Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Tidak sedikit orang yang berlaku zalim dengan menjadikan selain Allah sebagai tandingan Tuhan karena sikap taklid atau membebek, mengekor dengan mengikuti perilaku orang lain tanpa berusaha secara sungguh untuk mengecek kebenaran perilaku atau pendapat orang yang diikutinya. Istilah taklid buta, mengikut buta. Bisa jadi kesalahan orang yang diikuti baru diketahui dengan sangat terlambat, yaitu ketika azab sudah terlihat di depan mata. Pada saat itu orang yang diikuti alladzina tubi'ul berlepas diri dan tidak dapat memikul tanggung jawab kesalahan orang yang diikuti. Alladzina taba'ul. Orang yang melakukan taklid atau mengikuti, membebek, mengekor tidak dapat menimpakan kesalahan kepada orang yang diikuti. Karena orang yang mengikuti itu, yang ikut memiliki kesalahan dengan mengikuti pendapat orang lain tanpa berupaya cek and recheck, memeriksa kebenaran pendapat yang orang yang diikutinya. Pada saat itu hubungan antara orang yang mengikuti dan orang yang diikuti menjadi terputus sama sekali dan mereka tidak saling tolong-menolong. Al-Baqarah ayat 166. Secara jelas digambarkan dalam firman-Nya, "Idza tabarral ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul azaba yataqatta'at bihil asbab." Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu terlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan mereka terputus sama sekali. Pada saat azab sudah di depan mata, orang yang melakukan taklid itu merasa sangat menyesal karena telah mengikuti pendapat orang yang sangat keliru tanpa memeriksa kebenaran pendapat orang yang ditirunya. Dia sungguh berharap dapat mengulangi kembali kehidupannya di dunia sekali lagi agar mereka memperbaiki kesalahannya. Namun tinggal harapan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang amat dalam. Tidak ada kesempatan yang kedua pada kehidupan akhirat setelah kesempatan yang sangat luas yang sudah diberikan kepada kehidupan dunia. Ancaman hukuman yang berat berupa kehidupan kekal di neraka menanti orang-orang yang melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah, menuhankan manusia, menuhankan Lata, Uzza, Uzair bin Allah, Isa bin Maryam dituhankan, na'udzubillah min dzalik. Menyesal orang yang melakukan kemusyrikan, yang membebek, mengekor, taklid buta orang lain yang salah, serta akibat yang nantinya akan diterima pada kehidupan akhirat digambarkan dengan jelas pada surat Al-Baqarah ayat 167. Wa qala alladzina taba'u law anna lana qartau fanatarabbar minhum kama tabarra'u min kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia pasti kami akan melepaskan diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Quran surat Al-Baqarah 166 dan 167 memberi tuntunan yang berharga bagi umat Islam agar tidak melakukan taklid buta, mengekor buta, atau mengikuti pendapat orang lain secara membabi buta tanpa berupaya mengerti kebenaran pendapat yang diikuti sokhe atau zaib atau palsu, hadis palsu. Sikap taklid bisa menimbulkan penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Karena orang yang taklid tidak bisa serta-merta menimpakan kesalahan kepada orang yang diikutinya. Dan orang
yang diikuti bisa jadi melepaskan seluruh tanggung jawabnya atas segala kesalahan pendapat yang diikuti oleh orang secara muabibu. Itulah pendengar rahmati Allah, sehingga kita harus menggunakan dalil-dalil sanad yang tidak terputus dari dalil yang sahih. Dalil-dalil yang tarjih, yang kuat, paling kuat itu sudah tarjih daripada hadis Nabi. Jangan mengikuti hadis-hadis palsu, zaib, mengadakan ritual 7 hari, baca doa 40 hari, 100 hari, apa tidak ada tuntunan itu ada tradisi Hindu, Buddha, Hindu 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ditanya apa dalilnya? Tidak ada, tertolak semua. Amalan yang tidak ada tuntunannya Nabi Muhammad SAW adalah tertolak, tidak mendapat pahala, bahkan sesat. Sesat itu, perhatikan itu. Sehingga datangnya Muhammadiyah jelas mengkanter daripada ajaran-ajaran yang tidak ada dalilnya dalam hadis. Doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, apa dalilnya? Tidak ada. Itu yang di kantor Muhammadiyah. Tidak ada dalilnya itu. Dalilnya adalah Hindu, agama Hindu. 7 hari, 10 hari, 40 hari. Tidak ada dalilnya, Mas. Kita jadi musyrik. Tak ada dalil, tertolak. Tak ada dalilnya itu. Coba mana dalilnya? Saya tantang ke YNO, mana dalilnya 100 hari? 40 hari, mana? 7 hari, mana? Tidak mau menjawab, tidak bisa menjawab. Ini agama bukan hawa nafsu. Agama didasari ada nas yang jelas, petunjuk yang jelas, hadis yang jelas. Jangan main-main. Takziah, mana dalilnya takziah? Tidak ada. Makan-makan di rumahnya ahli waris yang kedukaan, tidak ada dalilnya. Sesat semua itu, sesat. Mana dalil takziah? Mana? Enggak ada, Mas. Mana dalil takziah? Mana 100 hari? Mana? Takziah mana? Haram makan-makan di rumah ahli waris yang sedang kedukaan ini, haram itu, haram. Nggak boleh. Kalau kita bukan makan harus dari orang lain, antar makanan terus kita makan, itu boleh. Itu sebagai penghiburan. Loh, kalau ahli bait itu masak sendiri, repot. Sudah duka, sudah jatuh tertimpa tangga itu, tertimpa tangganya, beli ini, beli itu. Ya kalau celengan itu apa? Uang duka amplop itu cukup, kalau tidak cukup, nah ini. Pendengaran rahmati Allah. Boleh kita makan di rumah ahli waris yang kedukaan, boleh. Asal uang amplop itu lebih, tidak apa-apa, tidak haram, tidak haram. Ya kan ada uang itu dibelikan, nah itu bawa gula, bawa beras. Kalau tidak yang bawa uang itu digunakan untuk belanja, itu tidak apa-apa kalau begitu. Hukumnya boleh mubah. Ya nggak boleh itu ya sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak boleh masak. Boleh masak kecuali itu ada uang amplop, uang toples kan itu. Kemudian kita bawa beras, bawa minyak goreng, minyak tanah. Kalau tidak uang itu boleh, nggak apa-apa, mubah itu. Jadi jangan hantam kromo makan di rumah. Yang kedukaan haram, tidak boleh itu. Main hantam kromo kamu, nggak boleh, itu dalilnya apa? Kita adakan penghiburan, sudah kita akan penghiburan. Dalilnya itu mengadakan penghiburan, itu takziah itu penghiburan. Nah setelah itu disuguhi oleh makan minum, kue dari hasil celengan, bukan celengan ya, dari hasil amplop itu, uang toples, boleh itu.
Jangan asal hantam kromo makan di sini haram, tidak bisa tuh. Terlalu sesat itu pandangan mereka itu, terlalu picik. Sehingga kita penghiburan orang yang duka pertama kita bawa uang untuk tali asih. Kasih di amplop, kasih di toples. Lalu kita bawa apalah, beras, bawa minyak tanah atau gas, boleh itu. Itu yang jadi dalil adalah, yang dalil kuatnya adalah penghiburan. Dihibur, mereka dihibur dengan dikasih uang. Uang itu digunakan untuk menjamu tamu, boleh itu, nggak apa-apa. Jangan hantam kromo, nggak boleh makan-makan di rumah yang duka. Itu hantam kromo namanya, itu nggak bisa. Kita menghibur. Lalu si tuan rumah menyajikan dari uang dari yang dikasih uang tadi, uang apa, amplop, uang toples begitu. Enggak asal hantam kromo, haram makan dia, tidak bisa itu. Dalilnya adalah penghiburan, itu dalilnya. Hiburlah orang-orang yang sedang duka. Kita ke sana ngomong, ngobrol, hiburan, itu. Terus itu 7 hari, 8 hari apa? 40 hari apa? Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya, Mas. Yang ada dalilnya itu penghiburan saja kepada ahli waris yang ditinggal wafat. Ini pendengar, supaya ditahu itu tidak hantam kromo. Ini banyak yang hantam kromo ini. Makan di tempat kedukaan itu haram, tidak. Yang dibawa itu kue dari saya, kue dari orang, kemudian gula dari orang, minyak tanah dari orang. Terus apanya yang haram? Apanya yang haram? Pakai otak dong, jangan hantam promo. Yang haram adalah kita membebani mereka. So, enggak membawa uang, enggak membawa amplop, enggak membawa beras, enggak. Terus kita makan di situ, itu yang haram. Tega berarti kita makan-makan enak di rumahnya orang. Kalau kita menghibur orang, dihibur dari malam pertama meninggal malam sampai malam ke-7, dihibur kita datang, dihibur. Tuan rumah menyajikan yang ahlul bait atau ahli waris yang ditinggal itu menyajikan makanan, kita makan, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itu uangnya kan dari kita, dari para pelayat itu yang memberi takziah itu. Kok dikatakan tidak boleh makan di rumahnya, itu dalil yang goblok namanya itu. Hantam kromo namanya, tidak boleh itu. Tidak boleh, Mas. Sehingganya supaya kita tidak makan di rumahnya orang yang kedukaan, maka sebelum datang ke rumah kita harus bawa kue dong. Nah, ini saya bawa kue. Itu yang jenius. Jadi kita makan di situ rame-rame nggak apa-apa. Kan? Tuh, kan sumbangan semua itu. Ngapain itu katakan haram? Sumbangan semua itu kok. Kita boleh makan di, boleh. Yang tidak boleh itu yang tadi, yang benalu tadi, parasit, nggak bawa apa-apa ke situ, tiba-tiba makan, nah itu nggak boleh itu. Sehingga pendengar dan rahmati Allah, kita harus mendudukkan masalah sesuai dengan porsinya. Jangan hantam kromo haram semua, jangan. Apa itu? Agama tidak menyulitkan kamu kok. Kamu mengatakan haram terus. Nauzubillah min dzalik. Yang haram itu ya 7 hari, 40 hari, 100 hari, tidak ada itu. Yang haram itu. Dalilnya apa? 7 hari sudah ada.
Nggak ada dalilnya mas. Haram itu, musyrik itu sudah musyrik. Sehingga datangnya Muhammadiyah itu mengkantor daripada kebiasaan-kebiasaan bid'ah TBC ini daripada umat Islam. TBC semua itu bid'ah. Nggak ngikutin Nabi, ngikutin apa? Ngikutin siapa? Kalau nggak ngikutin Nabi, bukan umatnya Nabi, nanti ditolak nanti di kiamat nanti. Enggak, bukan, kamu bukan umat saya. Mana ajaran saya yang kamu lakukan? Mana ajaran yang tidak karu-karuan yang kamu ikutin ini, pendengar rahmati Allah. Insyaallah itu berkah. Kita akhiri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.